Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang artritis reumatoid atau AR, dan nanti juga dalam pembahasannya kita akan menyinggung perbedaannya dengan osteoartritis. Artritis reumatoid itu apa? Di Poliklinik Reumatologi di RSCM dan Rumah Sakit Hasan Sadikin di Bandung ditemukan bahwa ternyata terdapat sekitar 4,1% dan 9% kasus AR pada tahun 2000 sampai 2002. AR merupakan penyakit autoimun, etiologinya belum diketahui, maka hal yang terpenting yang membedakan antara artritis reumatoid dengan osteoartritis adalah kausa atau penyebabnya ini. Pada osteoartritis biasanya disebabkan salah satunya karena adanya obesitas, sementara pada artritis reumatoid ini belum diketahui secara pasti dan ini merupakan penyakit autoimun sehingga terkait dengan sistem imun seseorang tersebut. Yang terpenting lagi pada artritis reumatoid ini, karena ini adalah penyakit autoimun, maka dapat muncul pada usia-usia yang tidak harus tua. Jadi bisa terjadi pada pasien yang dewasa. Sementara pada osteoartritis sangat mungkin terjadinya di usia sesudah 40 tahun. Selain itu, yang terpenting lagi adalah join atau persendian yang terkena. Kalau pada artritis reumatoid lebih banyak kepada persendian-persendian kecil, sementara pada osteoartritis lebih banyak ditemukan di persendian-persendian yang besar. Ditambah pada artritis reumatoid ini ditandai oleh sinovitis erosif, bisa simetris, dan pada beberapa kasus disertai keterlibatan jaringan ekstraartikuler. Bagaimana kriteria diagnosis yang digunakan? Saat ini teman-teman dari Perhimpunan Reumatologi Indonesia IRA di 2014 menyatakan bahwa kriteria diagnosis yang digunakan sekarang adalah yang dikeluarkan oleh American College of Rheumatology atau European League Against Rheumatism atau ACR EULAR pada 2010. Jadi berbeda dengan yang dulu-dulu digunakan. Seperti apakah klasifikasinya? Klasifikasi artritis reumatoidnya antara lain adalah ada poin A sampai dengan D. Yang poin A adalah tentang keterlibatan sendi. Tadi kita sampaikan bahwa pada artritis reumatoid sebagian besar malah persendian kecil yang lebih mengalami adanya rasa nyeri dan peradangan. Maka di sini kalau ada 1 sendi besar itu skornya 0, 2 sampai 10 sendi besar itu 1, sementara 1 sampai 3 sendi kecil dengan atau tanpa keterlibatan sendi besar itu pun nilainya malah lebih tinggi, yaitu 2, karena ini lebih menandakan terjadinya artritis reumatoid. 4 sampai 10 sendi kecil dengan atau tanpa keterlibatan sendi besar juga 3, ditambah dengan bisa jadi lebih dari 10 sendi, minimal 1 sendi kecil itu saja skornya sudah 5. Kemudian yang poin B, bagaimana dengan serologinya? Di sini dinyatakan bahwa minimal 1 hasil lab diperlukan untuk klasifikasi atau kriteria untuk memastikan ini adalah artritis reumatoid, yaitu rheumatoid factor atau SCPA-nya negatif itu 0, salah satunya positif ya, rheumatoid factor atau SCPA positif rendah itu 2. Kalau salah satunya positif tinggi itu nilainya adalah 3. Kemudian poin yang ketiga adalah reaktan fase akutnya. Ini ditandai dengan munculnya LED laju enap darah dan
CRP, C reaktif protein yang normal itu 0. Kalau abnormal jadi bisa salah satu laju enap darah LED atau C reaktif protein salah satunya abnormal, itu skornya adalah 1. Maka LED atau CRP ini bisa untuk menegaskan terjadinya artritis reumatoid. Kemudian yang terakhir adalah lamanya sakit. Kalau kurang dari 6 minggu skornya 0, kalau lebih dari 6 minggu atau lebih skornya adalah 1. Kemudian yang terpenting, terkenanya sendi itu adalah ditandai adanya bengkak atau nyeri sendi yang pada pemeriksaan itu didukung dengan adanya bukti sinovitis secara imaging atau pencitraan. Jadi tidak hanya dirasakannya oleh pasien, tetapi dibuktikan dengan pencitraannya atau imaging yang menunjukkan adanya sinovitis. Kapan seorang pasien ini harus dirujuk kepada teman dokter spesialis penyakit dalam atau reumatologis? Jika ada dugaan sinovitis yang persisten atau menetap dan tidak diketahui sebabnya, biasanya pada sendi kecil pada tangan atau kaki, atau lebih dari 1 sendi yang terkena, dan terjadi keterlambatan lebih atau sama dengan 3 bulan dari antara timbulnya gejala. Selain itu, tes darah yang menunjukkan reaktan fase akut normal atau rheumatoid factor ya, RF itu negatif, tetapi dicurigai menderita artritis reumatoid, maka pasien perlu diperiksa SCPA atau anti-citrulline protein antibody. Bagaimana pilar pengelolaan artritis reumatoid? Yang tidak boleh ditinggalkan tentunya adalah edukasi kepada pasien dan keluarganya. Karena apa? Seseorang yang mengalami artritis reumatoid perlu dijelaskan tentang apakah penyakit ini, kemudian nanti gejala yang akan dialami apa, jika semakin memberat atau flare apa yang akan dirasakan, termasuk apa yang bisa dilakukan, dan yang kedua tentu adalah latihan atau program rehabilitasi. Dan yang ketiga tentu saja dalam uji kompetensi apoteker Indonesia yang terpenting adalah tentang pilihan pengobatannya. Nanti adik-adik mahasiswa akan ditanya akan lebih banyak dari sisi pilihan penggunaan pengobatan di sini. Yang nomor 1 adalah DMARD ya. Kemudian agen biologik, kortikosteroid, kemudian AINS atau obat antiinflamasi non-steroid. Yang terakhir adalah pembedahan. Mungkin ini adalah tugas dari teman-teman dokter ya kalau untuk pembedahan ini. Prinsip umum pengelolaan artritis reumatoid, karena ini adalah penyakit yang mungkin akan diderita oleh pasien untuk jangka waktu yang sangat lama, bahkan mungkin sepanjang hidupnya, maka ada prinsip pengelolaan yang harus diketahui oleh baik pasien atau tenaga kesehatan untuk bisa mengelola penyakit ini. Jadi pengobatan artritis reumatoid ini merupakan keputusan bersama antara pasien dengan reumatologis. Karena apa? Ada dampak, ada hal-hal yang terkait dengan begitu diputuskannya pemilihan pengobatan ini. Apalagi ini jangkanya akan sangat lama, lebih dari 6 minggu setidaknya. Sasaran utama pengobatan adalah memperpanjang selama mungkin kualitas hidup ya, kualitas hidup pasien yang baik dengan apa? Mengatasi keluhan, karena keluhan ini adalah yang sangat mengganggu aktivitas, bahkan mengganggu fungsi-fungsi bisa jadi kehidupan sosial pasien itu. Dan ditambah tentu ada terjadi kerusakan struktural, maka prinsip umum pengelolaan artritis reumatoid juga mencegah kerusakan struktural tersebut. Dan yang lebih mudah lagi dilakukan tentunya adalah penekanan keradangan. Ditambah dengan pengobatan diarahkan dengan apa? Pengukuran aktivitas penyakit, karena nanti akan ada penyesuaian dosis, karena harapannya ada masa remisi pasien, kemudian dosis obat pada remisi itulah yang digunakan,
Tetapi begitu ada flare, nanti ada yang harus dilakukan oleh pasien itu seperti apa. Dan bagi dokter sendiri juga seperti apa yang bisa dilakukan jika pasien mengalami flare. Atau pasien yang stabil, tetapi kemudian dia ingin mempertahankan pengobatan itu, maka bagaimana kita bisa menyesuaikan keberhasilan pengobatan yang optimal untuk tiap individu pasien yang akan sangat mungkin berbeda-beda. Di sini ada tentang rangkuman ya, pengelolaan atau terapi pada artritis reumatoid. Tadi sudah disebutkan adanya komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pasien dan keluarganya. Kemudian jelas, karena yang paling dirasakan adalah radang yang cukup mengganggu dan rasa nyeri, maka terapi simptomatik menggunakan obat antiinflamasi non-steroid. Tetapi sangat mungkin jika tidak mengatasi maka dapat digunakan glukokortikoid, tetapi diingat ini harus diberikan dalam waktu yang sangat singkat. Dan diberikannya kapan? Jika memang masih ada peradangan walaupun sudah mendapatkan DMARD ya. Nah, DMARD-nya sendiri itu seperti apa? Ya, DMARD-nya itu bisa kombinasi dengan glukokortikoid karena tadi peradangan pada pasien artritis reumatoid ini termasuk peradangan yang cukup kuat. Kombinasi ini digunakan biasanya DMARD dengan glukokortikoid itu setidaknya 3 bulan, kemudian baru dilakukan assessment. Jika responnya baik, maka bisa diturunkan dosisnya sehingga kondisi pasien tetap stabil. Atau dapat juga jika menginginkan kondisi pasiennya sudah stabil, bisa jadi kombinasinya dilepas sehingga dipakai salah satu yaitu DMARD tunggal, tetapi dosisnya dinaikkan. Yang lebih penting adalah kondisi pasien ini harus stabil. Ya, termasuk dengan adanya DMARD agen biologis yang sekarang sudah mulai banyak beredar. Di sini perlu ditekankan antara DMARD dengan glukokortikoid karena sangat mungkin pasien akan mendapatkan keduanya. Untuk kortikosteroid sendiri yang digunakan dosisnya tadi disebut adalah dosis yang sangat rendah, yaitu setara dengan prednison kurang dari 7,5 mg per hari. Jika tidak dapat mengatasi peradangan yang terjadi yang cukup intensif, maka dapat dinaikkan menjadi dosis yang sedang, yaitu setara dengan 7,5 sampai 4 kalinya, ya, jadi 30 mg per hari. Tapi harus diingat, karena ini adalah penggunaannya cukup lama, maka sangat mungkin pasien dalam KIE ini perlu juga ditekankan adanya kemungkinan efek samping apa saja yang bisa dialami oleh pasien. Bisa jadi tidak muncul, tetapi dapat saja muncul sehingga pasien dan keluarganya harus dijelaskan bahwa ini sangat mungkin terjadi gitu ya. Sehingga jika terjadi, pasien dan keluarganya tidak akan bingung ya dan tahu harus melakukan apa atau harus pergi ke dokter. Efek samping yang terpenting dari kortikosteroid atau glukokortikoid tentu saja adalah hipertensi, karena kortikosteroid akan meningkatkan tekanan darah. Maka seseorang yang mendapatkan glukokortikoid, pasien artritis reumatoid, harus selalu diobservasi tekanan darahnya baik sistolik maupun diastolik. Selain itu, tentunya terjadi retensi cairan ya, udem misalnya. Jadi harus diingatkan, sangat mungkin ini terjadi. Dan banyak kejadian pada pasien yang menggunakan kortikosteroid tadi tidak harus dalam jangka waktu yang lama, ternyata mengalami yang namanya peningkatan kadar glukosa darah atau hiperglikemi. Dan yang sudah terkenal pula, glukokortikoid ini kan mempengaruhi metabolisme tulang sehingga bisa menyebabkan terjadinya osteoporosis, katarak, dan kemungkinan juga terjadi arteriosklerosis secara dini. Nah, bagaimana pengelolaan untuk DMARD dan agen biologik tunggal? Ini tentunya tadi sangat mungkin ada penghentian ya
dalam kondisi apa bisa dihentikan? Jika pasien stabil ya, dosisnya bisa turun. Tetapi kalau flare atau kambuh lagi, kembalikan dosisnya. Jadi memang ini harus selalu diperhatikan kondisi pasien. Tidak bisa statis tetapi sangat dinamis tergantung kondisi pasien yang dirasakan gitu ya. Tetapi jika akan mengganti dengan obat yang baru, misalnya yang dulu tampaknya sudah dengan dosis yang kira-kira cukup menjaga pasien stabil, tetapi kok muncul efek samping yang sangat mengganggu pasien, maka sangat mungkin diberikan obat yang baru ya, dengan catatan obat yang sebelumnya harus bisa berhenti sama sekali atau turun dosis, berarti ini sangat mungkin untuk terapi kombinasi. Jadi prinsipnya sangat dinamis. Pasien-pasien artritis reumatoid ini harus kita istilahnya adalah dianggap sebagai teman dan selalu diobservasi. Karena apa? Satu hal bisa jadi flare-nya kambuh ya, tetapi di satu sisi ya bisa jadi terjadi efek samping karena penggunaan obatnya kan digunakan dalam waktu yang cukup lama. Maka untuk DMARD ini ya harus diingat, masing-masing memiliki mekanisme yang berbeda. Tadi dosisnya sudah ya, kemudian efektivitasnya juga tidak sama. Selain itu tentu kita tidak boleh lupa dalam KIE kepada pasien harus disampaikan adanya kemungkinan efek samping yang terjadi. Maka sebagai tenaga kesehatan untuk mengetahui efek samping itu terjadi atau tidak, maka perlu dilakukan pemantauan. Contohnya di sini MTX, methotrexate. Jadi mekanismenya adalah menurunkan kemotaksis dari polimorfonuklear dan mempengaruhi sintesis DNA. Ya. Kemudian ini dosisnya ya. Efektivitasnya dia sangat efektif. Namun ada efek samping yang perlu diperhatikan, yaitu fibrosis pada hepar, pneumonia interstisial, dan yang jauh lebih sering terjadi adalah mielosupresi atau supresi pada sumsum tulang. Oleh karena itu, observasi yang dilakukan atau monitoring antara lain tentu yang terkait dengan kejadian-kejadian efek samping ini, yaitu adanya apa di sini? Ada tes untuk fungsi hepar karena tadi terjadi fibrosis di hepar. Ada pneumonia interstisial di paru, maka bisa dengan tes fungsi paru atau dengan fototoraks ya. Selain itu juga fungsi ginjal ya. Kemudian ini ya, darah perifer lengkap karena tadi terjadinya mielosupresi. Itu dilakukan setiap bulan. Sementara kalau methotrexate misalnya tidak bisa digunakan terus atau muncul efek samping ya, DMARD yang lain ada sulfasalasin. Dia berbeda mekanisme karena menghambat angiogenesis dan migrasi dari polimorfonuklear. Dan ini kita juga selalu pakai tapering up dan tapering down. Efektivitasnya memang masih di bawahnya MTX. Efek sampingnya mirip, yaitu terjadinya mielosupresi, maka pada awal pengobatan pun harus dipetakan beberapa hal. Tadi ada darah perifer lengkap tiap sebulan kan tadi ya, ini juga sama. Jadi tiap 4 minggu selama setidaknya 3 bulan. Kemudian tes fungsi hepar, ini juga perlu dilakukan. Kemudian yang penting lagi sulfasalasin, karena ini adalah sulfa, maka dia akan terkait dengan metabolisme, khususnya adalah enzim-enzim glukosa 6-fosfat dehidrogenase yang terkenal. Orang-orang Indonesia ini memiliki sifat sebagai asetilator lambat. Jadi sifat metabolismenya lambat. Kalau lambat sangat mungkin nanti kadar sulfasalasin di dalam darah itu menjadi cukup tinggi sehingga sangat mungkin terjadinya efek samping. Selain itu ada leflunomid ya. Mekanismenya
berbeda sekali karena menghambat enzim dihidrofoladehidrogenase sehingga pembelahan sel limfosit atau T autoreaktif menjadi terhambat. Ini efektivitasnya cukup bagus karena mirip dengan metotrexat. Efek sampingnya dari mulai gangguan di gastrointestinal atau diare, kemudian kebutakan atau alopecia, rash, sakit kepala, dan juga terjadi imunosupresan. Kalau imunosupresan harus berhati-hati, berarti pasiennya akan mudah terjadi infeksi. Maka monitoringnya juga sama, yaitu adalah darah perifel lengkap, tes fungsi ginjal, dan tes fungsi hepar. Siklosporin juga dikenal sebagai DMARD untuk artritis reumatoid dan memiliki efektivitas sama dengan metotrexat maupun leflunomid. Mekanismenya memblok sintesis dari interleukin 1 dan interleukin 2 yang terlibat dalam proses peradangan yang sangat kronis. Di sini efek sampingnya gagal ginjal, maka tentu harus dipetakan kondisi awal maupun selama pengobatan, yaitu clearance kreatinin yang bisa menunjukkan fungsi dari ginjal tersebut. Kemudian darah perifel lengkap itu juga wajib. Kalau untuk siklosporin ini dilakukan pemantauan tiap 2 minggu, 3 minggu, dan sampai dengan 4 minggu. Pada kondisi khusus, pada pasien-pasien yang tidak bisa menggunakan DMARD seperti MTX, sulfasalasin, siklosporin, yang ini tidak diperkenankan untuk pasien-pasien dengan kondisi hamil, maka bisa menggunakan hidroksikloroquine yang jauh lebih tidak toksik dibanding kloroquine. Mekanismenya apa? Menghambat lisosom dan pelepasan sama mediator peradangan, yaitu interleukin 1. Kemudian walaupun ada efek samping yang diduga terjadi, yaitu gangguan pada penglihatan, ya, kerusakan makula, tapi ini dianggap sebagai jarang, tetapi tetap perlu dilakukan adanya monitoring terhadap fungsi penglihatan atau mata pada awal pengobatan dan setelah 3-6 bulan, itu ya. Itu yang terpenting. Jadi DMARD ini harus digunakan sesuai dengan kondisi pasien, terutama pada pasien yang hamil. Tadi tidak bisa sembarangan menggunakan DMARD yang banyak. Biasanya hanya menggunakan hidroksikloroquine atau kloroquine. Bagaimana dengan DMARD yang agent biologik, termasuk yang baru, ya, karena ini akan memperkuat terapi pada artritis reumatoid, yaitu ada etanercept, infliximab, golimumab, rituximab, dan tocilizumab. Ini biasanya agen-agen biologik ini langsung menghambat pada mediator-mediator pada peradangan kronis, yaitu TNF-alfa, kemudian CD20, dan interleukin 6 reseptor. Ini sayangnya waktu untuk timbulnya respon kalau untuk agen biologik ini tidak bisa diandalkan untuk waktu yang cepat. Biasanya minimal 2 minggu baru merespon. Bahkan ada yang sampai lebih, yaitu ada 2-12 minggu. Kemudian yang penting lagi, karena ini adalah agen biologik hambatan kepada mediator-mediator inflamasi yang kronis, di sini dinyatakan bahwa ada hubungan terjadinya kemungkinan infeksi dan yang paling ditakuti terjadinya TB. Maka hal ini harus dilakukan monitoring, yaitu apakah pasien mengalami TB, kemudian infeksi-infeksi oportunistik yang lain seperti jamur, ya. Kemudian juga fungsi-fungsi dari darah, ya, darah perifel lengkap. Kemudian juga tes fungsi hepar. Hampir sama semua gitu, ya, baik yang menghambat anti TNF-alfa maupun anti CD20 maupun yang interleukin 6 reseptor. Bagaimana kita mengelola pasien artritis reumatoid, yaitu dengan kriteria remisi. Ada 2 kriteria yang selama ini dipakai. Ini adalah kriteria remisi menurut ACR
tahun 87 itu ada 6, yaitu 1 kaku pada pagi hari kurang dari 15 menit, berarti kalau itu terjadi namanya sudah terjadi remisi atau perbaikan. Ya, di sini disebut remisi bila memenuhi 5 atau lebih kriteria, padahal cuma 6, berarti nanti ada 5 yang terjadi, barulah itu dinamakan terjadi remisi, dan berlangsungnya selama 2 bulan atau lebih, bahkan bisa jadi terus menerus. Jadi tidak hanya 1-2 hari terjadi sudah disebut sebagai remisi, tetapi harus setidaknya 2 bulan. Yang kedua apa? Tidak ada kelelahan, tidak ada nyeri sendi, tidak ada nyeri tekan pada pergerakan, tidak ada pembengkakan sendiri, dan yang terakhir laju nap darahnya kurang dari 20 mm per jam untuk pria, dan untuk yang wanita lebih tinggi yaitu 30. Ini menurut ACR 1987. Nah, kemudian Perhimpunan Reumatologi Indonesia IRA 2014 menyarankan ada kriteria baru untuk terjadinya remisi atau perbaikan pada pasien, yaitu dengan DAS 28, yaitu dipetakan apa di sini. Dengan form ini nanti akan dicatat terjadinya baik pembengkakan maupun nyeri pada berbagai sendi kecil, ya, dan juga bahu, siku, pergelangan tangan dan lutut, serta adanya tadi markernya atau biomarkernya adalah laju nap darah atau C-reaktif protein. Jadi jumlah sendi bengkaknya berapa? Antara 0 sampai 28. Jumlah sendi yang nyeri 0 sampai 28, maka namanya adalah DAS 28. Berapa kadar laju nap darah atau C-reaktif proteinnya, dan jangan lupa parameter yang penting yang lain adalah visual analog scale 0 sampai 100. Jadi berapa nyeri yang dirasakan oleh pasien. Akhirnya nanti akan muncul skor dari DAS 28, dan dari skor ini akan ketahuan apakah remisinya itu sudah terjadi ringan, sedang, atau sudah lebih baik. Jadi nanti dalam uji kompetensi apoteker Indonesia, adik-adik mahasiswa calon apoteker akan ditanya 1 tentang mekanisme dari obat-obat pada tata laksana terapi artritis reumatoid. 2, bagaimana kekuatan dari tiap jenis obat tersebut. 3, apakah efek samping yang potensial terjadi, dan tentu saja diikuti dengan monitoring apa yang perlu dilakukan dalam kondisi awal sebelum terapi maupun selama terapi dan di akhir terapi. Dan yang keempat tentu akan ditanyakan juga terkait dengan pemilihan obat-obat artritis reumatoid pada kondisi khusus atau pada populasi khusus, misalnya pada pasien yang sedang hamil. Kemudian juga yang terpenting lagi adalah tentang remisinya itu seperti apa, sasaran terapi untuk kondisi pasien yang stabil itu seperti apa, apakah bisa dosisnya diturunkan sehingga pasien stabil dan tidak mengalami baik gejala-gejala yang dirasakan sebelumnya, atau bahkan bisa jadi dibutuhkan tapering up pada saat terjadinya flare atau kekambuhan, atau bagaimana prinsip dari kombinasi antara DMARD dengan glukokortikoid atau kortikosteroid, baik pada dosis yang rendah maupun dosis yang sedang, serta monitoring untuk tidak hanya DMARD-nya tetapi juga untuk kortikosteroidnya. Kemudian juga untuk bisa jadi perlu ditambahkan juga obat-obat pada antiinflamasi non-steroid, dan ini tentu saja karena pengobatannya jangka panjang tidak luput dengan perhatian kita, komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pasien dan keluarganya, apakah yang juga akan dialami oleh pasien jika menggunakan salah satunya selain DMARD dan kortikosteroid juga obat-obat antiinflamasi non-steroid tersebut. Jadi itu semua harus dikuasai karena kita akan ditanya tentang lebih kepada
obat-obat yang digunakan beserta mekanisme, efek samping, dan monitoringnya. Demikian penjelasan saya. Setidaknya mahasiswa juga bisa membedakan perbedaan dari artritis reumatoid dengan osteoartritis. Demikian, semoga ini bisa untuk adik-adik membantu belajar dan bisa diulang-ulang untuk mengetahui apa sih perbedaannya, apa sih prinsipnya, apa sih yang harus dilakukan monitoringnya, dan kita menempatkan diri kita sebagai mitra dari pasien kita, sehingga kita selalu memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi serta melakukan monitoring baik efek samping maupun efektivitas terapi terjadinya remisi pada pasien-pasien artritis reumatoid. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.